Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hypergrace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai 2 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan.
Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Kalau ada sukacita, berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Allah kita. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya mengucapkan gongsi pacai untuk saudara Bapak Ibu yang merayakan. Biarlah berkat Tuhan selalu limpah atas kita. Amin. Amin. Mari kita akan berdoa dan bersyukur. Karena pagi hari ini kita masih ada di tempat ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Tangan kami terangkat sebagai bukti bahwa kami mengucap syukur untuk hari ini, atas hari baru yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kami. Sehingga pagi hari ini Kau izinkan kami merayakan kebaikan-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami yang datang membawa beban, kami yang datang membawa kesedihan, kami yang datang membawa banyak masalah kami. Pada waktu kami datang, kami akan pulang dengan membawa sukacita yang melimpah dari Tuhan. Karena itu Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya acara ini, sepenuhnya kami serahkan ke dalam kedaulatan Tuhan. Bekerjalah sebebas-bebasnya atas kami. Dari pintu masuk sampai ke belakang, sampai seluruh area gedung ini, kami serahkan sepenuhnya di tangan kuasa-Mu. Karya-Mu Allahku yang luar biasa, Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap. Amin. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tolak roh-roh apapun, roh teritorial, kami roh-roh agamawis, kami tolak roh-roh intimidasi. Di dalam nama Yesus, hanya ada roh Allah di tempat ini dan menjamah setiap kami. Dari tempat ini ada roh-roh pemuji, ada roh-roh penyembah, ada sukacita melimpah. Bersama para malaikat surga, kami mau meninggikan Engkau. Karena hanya Engkau Raja di atas segala bangsa yang layak kami agungkan, layak kami tinggikan. Mari Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami, hinggapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mulut kami, tangan kami, hati kami tertuju sepenuhnya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita akan rayakan kebaikan Tuhan dengan memujikan bahwa betapa besar Allah kita, betapa ajaib Allah kita.
besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali katakan besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib Engkau Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah, adil dan benar jalanmu bagi setiap kami Tuhan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah
Engkau layak kami agungkan. Dari tempat ini Tuhan, setiap kami mengaku Yesus Engkau Allah yang besar. Kiana lama 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 lama. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Kami mengangkat suara kami Tuhan, angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu yes, perbuatanmu sungguh besar untuk setiap kami. Tiada yang seperti Engkau yang kami miliki di dunia ini. Tiada seperti Sikala laba 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 laba. Sikala laba laba ya laba laba laba. Amin. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bukan Allah kita, haleluya. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, amin. Kami beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Perbuatanmu Saudara siap untuk bangkit dan menjadi terang? Amin. Mari katakan bersama-sama, bangkit jadi teranglah. 1, 2, 3. Bangkit jadi teranglah. Haleluya. Yes. Karena kita anak-anak Tuhan adalah umat pilihan Allah. Mari terus kita bangkit dan menjadi terang bagi sekitar kita. Yes. Saatnya beda Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan
untuk kita bangkit dan menjadi terang. Saudara siap untuk diberkati, menjadi berkat. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Diberkati untuk menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Haleluya. Diberkati untuk menjadi berkat. Itulah perjanjian berkat Abraham buat setiap kita. Berkat Abraham Kau nyatakan bagi setiap kami. Amin. Berkat Abraham secara rohani, dan kini telah Kau berikan berkat yang jauh dan lebih besar. Untuk menjadi berkat, hidupku diselamatkan. Untuk menyelamatkan, aku diberkati. Untuk menjadi berkat, sakitku disembuhkan. Untuk melayani Engkau Tuhan. Haleluya, berkat diberkati untuk menjadi berkat. Katakan haleluya. Diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Itulah perjanjian berkat Abraham. Yes. Kau nyatakan bagi setiap kami berkat Abraham secara rohani, dan kini telah Kau berikan berkat yang jauh dan lebih besar. Untuk menjadi berkat. Amin. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Hey! Untuk menjadi berkat. Sakit, katakan sakitku disembuhkan. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Hidupku, yes, amin. Untuk menyelamatkan, yeah. Untuk menjadi berkat, sakitku disembuhkan. Untuk melayani, aku diberkati. Untuk menjadi berkat, sakitku disembuhkan. Untuk menyelamatkan, untuk menjadi berkat, sakitku disembuhkan. Untuk melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Serukan haleluya. Silakan duduk kembali dan kita akan berdoa syafaat. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus buat minggu ini. Ketika kami ada di rumah-Mu untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami tahu ini adalah kesempatan yang terindah untuk kami. Mempergunakan waktu yang ada ini untuk memakai hidup kami. Untuk bersyukur buat segala kebaikan, lepas kebaikan-Mu. Pagi hari ini Bapa yang baik, kami membawa pemimpin-pemimpin rohani kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ketua BPP GBI Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Baradaya Pendeta Abedrigo Rasdi, Keluarga Gembala Pendeta Kartomius, Gembala Pembina kami Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, Pendeta Mulyanti Suwarna.
Kami berdoa buat mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah tetapkan untuk membimbing kami, mengarahkan kami, bahkan membuat kami mengerti akan tuntunan Tuhan hari-hari ini. Kami berdoa, berikan kekuatan mereka, berikan kesehatan mereka, roh yang baru, hikmat yang baru daripadamu, sehingga membuat mereka ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hatimu, dan membuat mereka ini menjadi contoh teladan iman di dalam hidup kami hari-hari ini. Sehingga kami dipersiapkan sedemikian rupa menjadi umat Tuhan yang siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sehingga kami dipersiapkan untuk kami hidup hari-hari ini. Bukan hidup yang biasa, tetapi hidup yang terus mengandalkan Tuhan. Hidup yang ada di dalam kasih kemurahan-Mu. Sehingga kami boleh melihat Bapa, bahwa akan ada terus perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh dan orang yang tidak percaya. Dan saat ini Bapa yang baik, saat ini kami membawa ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh majelis dan jemaat Tuhan di tempat ini. 5 generasi yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Gembala. Tuhan, dengan segala pergumulan lepas pergumulan kami, mari Bapak Ibu Saudara yang saat ini sakit, tumpangkan tangan di bagian yang sakit. Yang saat ini engkau sedang bergumul dengan sesuatu hal, taruh tangan kananmu di dada dan kau tak angkat tangan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus buat setiap kami yang saat ini hadir maupun di rumah-rumah yang saat ini sedang bergumul dan menangis di hadapan Tuhan. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang saat yang berbeban berat dan saat ini sedang bergumul dengan banyak hal. Tuhan, ketika kami berkata aku enggak kuat, aku enggak mampu, aku enggak ngerti apa yang harus aku buat. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk membuat setiap kami dapat kelegaan, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang saat ini sedang bergumul dengan keturunan dalam nama Yesus, Tuhan berikan keturunan. Yang saat ini bergumul dengan ekonomi, biaya-biaya anak sekolah dan sebagainya, Tuhan memberkati setiap kami yang bergumul dengan itu. Bapak yang baik, biarlah 5 generasi yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Gembala hari-hari ini dibentengi dengan kuasa-Mu Roh Kudus, sehingga kami tetap kuat, kami tetap mampu menghadapi hari-hari kami, dan kami terus ada di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan saat ini kami juga membawa ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh kegiatan gereja kami di hari-hari ini, di minggu ke depan. Tuhan berkati supaya kami terus melakukannya. Bukan hanya sekedar minggu, tetapi ada hari yang lain yang harus kami persembahkan untuk Tuhan, untuk kami memuliakan Tuhan di tempat ini, sehingga kami bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Dan saat ini kami berdoa menyerahkan kerinduan kami untuk perluasan tanah gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami terima tempat itu. Sekalipun kami belum menerimanya, kami belum melihatnya, kami belum Tuhan Yesus mendiaminya, tetapi kami percaya Engkau sudah siapkan. Karena kami tahu GBI Gunung Padang siap menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Di era Pentakosta ketiga kami boleh melihat karya Tuhan bekerja. Dan GBI Gunung Padang menuai banyak jiwa untuk kami persembahkan buat Raja di atas segala Raja. Dan kami berdoa Bapa, kami memberkati kota kami memberkati bangsa kami. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan buat bangsa dan kota kami. Kami berdoa untuk persiapan hari-hari ke depan, di mana kami akan melangsungkan pesta demokrasi. Mari kedaulatan-Mu Tuhan, kedaulatan Tuhan turun atas Indonesia. Kami tolak segala roh pengacau, kami tolak segala roh Tuhan Yesus ketidakadilan. Kami tolak segala roh yang bukan dari Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Bentengi Indonesia dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan yang berjaga-jaga. Kami berdoa buat TPS yang akan diadakan di seluruh Indonesia. Tuhan berkati, berikan campur tangan-Mu melingkupi semua yang mengaturnya, sehingga pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, lancar, damai, dan semuanya menghasilkan sesuatu yang baik. Kami berdoa pemimpin yang terbaik menurut Tuhan, pemimpin yang ada di hatinya Tuhan, pemimpin yang diinginkan rakyat Indonesia, itu akan Tuhan akan kami terima dengan kasih kemurahan Tuhan. Mari Tuhan tetapkan seperti apa yang Tuhan mau, sehingga Indonesia ini tetap ada dalam pandangan Tuhan. Untuk kami belum melihat karya Tuhan dinyatakan lebih dan lebih lagi. Terpuji nama-Mu Bapa. Kota kami Purbalingga
ada terus dalam kasih kemurahan-Mu. Berkati Bu Tiwi, Pak Dono, supaya mereka terus menjadi alat Tuhan atas Purbalingga ini, membuat Purbalingga tetap aman, damai, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita sudah melakukan bagian kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari biarkan bagian Allah yang berbicara kepada kita, pribadi lepas pribadi, apa yang Tuhan mau sampaikan. Siapkan hati kita untuk kita siap menerimanya. Amin Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Mari segala perkara kita taruh di kaki Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Kau Allah pembelaku Tuhan. Yes, benar Tuhan. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutup. Amin Tuhan. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Kau Allah pembelaku ya Tuhan. Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu Tuhan, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat
Kami sangat rindu Tuhan, urapan-Mu. Kami sangat rindu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada bersama kami. Di dalam keterbatasan kami, hamba-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami butuh pengurapan-Mu. Kami butuh Roh-Mu yang baru Tuhan. Jamah kami rindu Tuhan mendapatkan sesuatu pesan secara khusus dari Tuhan. Kami rindu Tuhan, ada pesan yang Tuhan berikan kepada kami dan kami tangkap itu Tuhan. Sehingga kami pulang Tuhan mendapatkan sesuatu Tuhan daripada Tuhan. Kami pulang mendapatkan sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Dan itu membawa sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Sekali lagi Bapak, Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami siap Tuhan. Bungkus hamba-Mu di dalam kekurangan, di dalam keterbatasan. Kami sangat perlu Tuhan. Hamba sangat perlu Tuhan. Pengurapan-Mu baru turun kami. Dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Terima kasih buat tim WL Singer maupun pemain musik melayani kita pada ini. Juga tak lupa saya ucapkan Gongsi Face bagi yang merayakan, kiranya berkat daripada Allah menyertai kita senantiasa. Kita akan belajar bersama-sama sekali lagi. Bangkit jadilah terang. Karena ini adalah tema dari Bapak Rohani kita. Dan saya percaya pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan singkapkan. Meskipun tiap minggu kita telah belajar bersama-sama. Akan kita baca dalam Matius. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ya. Matius 5, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Akan saya bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Mungkin ayat ini tidak asing bagi kita, dan bahkan sering kita baca ayat ini. Ini adalah merupakan bagian daripada khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Ya. Ini khotbah di atas bukit yang mana dikatakan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya itu ayat 1 sampai ayat yang ke-12 itu adalah ucapan didahului dengan ucapan bahagia.
Ya. Kemudian ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 itu berbicara tentang garam dan terang dunia. Ini sebenarnya sama antara garam dan terang dunia, ini penjabaran yang sama. Yaitu penjabaran tentang bagaimana orang percaya menjadi berdampak. Ya. Beberapa waktu yang lalu, mungkin kalau nggak salah waktu khotbah daripada Bapak Rohani kita, yang pertama waktu itu menjelaskan bagaimana jadilah terang, itu berbicara pribadi kita keluar. Nah, mungkin pernah mendengar pernyataan itu ya. Jadi terang itu berbicara bagaimana kita ekspansi daripada rohani kita keluar. Yang dikatakan sekali lagi seperti Matius ini menjadi berdampak. Sedangkan pada jadi pemenang itu berbicara bagaimana kita membenahi terlebih dahulu daripada diri kita dari dalam untuk supaya kita bisa berdampak. Dapat menangkap? Menjadi pemenang adalah berbicara kita membenahi terlebih dahulu sesuatu dari dalam. Makanya ketika kalau kita baca sebenarnya dalam khotbah di atas bukit ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini berbicara kita ke dalam. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ini adalah bentuk bagaimana orang percaya itu dibenahi terlebih dahulu dari dalam. Sekali lagi pemahaman kita, orang percaya ketika percaya Yesus bukan berarti orang itu jadi suci. Ya Bapak Ibu. Setuju ya? Ketika orang percaya Yesus, apa langsung bisa berubah 180 derajat? Bisa? Yang dulunya misalnya suka berbohong, jadi enggak suka sama sekali berbohong. Apa bisa? Apa bisa? Dulu yang sukanya misalnya, maaf, yang Bapak Ibu mungkin kalau di rumah itu isinya cekcok terus. Kepin menang sendiri. Tetapi setelah percaya Yesus kemudian langsung berubah jadi alim. Oh haleluya, apa gitu? Enggak Bapak Ibu. Benar? Ya kan? Yang dulu sukanya gosip. Apa benar ketika percaya langsung berhenti sama sekali gosip? Pembentukan pribadi itu proses. Setuju? Pembentukan pribadi proses. Dan selama orang hidup pasti masuk dalam proses. Berarti kalau saat ini kita ada sampai saat ini berarti kita sedang ada dalam proses. Kira-kira mau diproses? Mau diproses? Kalau enggak mau diproses, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, bener kan? Bener? Kalau enggak mau diproses ya, silakan innalillahi, kan betul kan? Karena hidup itu proses. Dan proses itu enggak enak. Makanya ketika kita berbicara masalah dampak, ya. Ketika kita berbicara masalah dampak atau memberi pengaruh, itu kita berbicara yang pertama, kita berbicara hidup yang diproses.
Karena dengan tidak diproses, kita tidak akan bisa menjadi pribadi yang berdampak. Setuju? Saya ulang sekali lagi. Kalau kita nggak siap diproses, kita tidak akan menjadi pribadi yang berdampak. Yang ngerti katakan amin. Untuk diproses itu nggak enak. Ya kan? Diproses itu nggak enak. Saya ini tipe orang yang ya mungkin ini saya ceritakan ya bisa dikatakan satu hal yang negatif. Saya temperamen orang yang memang keras. Ya. Kalau tipe leadership itu orang ngerti ya. Kalau orang yang ngerti leadership itu keras, tegas, kemudian kadang-kala jeleknya kadang-kala menang dewek. Setuju? Kalau anak saya ngerti. Karena anak saya ini yang satu ini hampir sama. Karena anak saya saat ini yang dari Surabaya ini tipenya itu hampir sama. Jadi saya paham. Memang ada sisi negatif. Tetapi sekali lagi, ketika di dalam Tuhan, diproses. Satu contoh. Bukan berarti dalam keluarga, suami itu menang dewek. Setuju? Bapak-bapaknya kok gak? Setuju? Dan calon bapak-bapak harus perlu ngerti. Bukan berarti suami itu menang dewek. Iya kan? Kembali ketika dalam keluarga yang namanya cekcok sama istri. Kalau istrinya orang Solo, lemah lembut gemulai enak. Katanya orang Solo kan orangnya lemah lembut gemulai, iya kan? Ngalahan. Kalau tapi istrinya tipenya tipe target 10.000 kata, ya kan? Karena perempuan itu kan targetnya 10.000 kata ya. Waduh, ngomongnya bapak-bapak baru 5 kata, berarti ibu-ibu harus 10 kata. Nah ini kalau ketemu yang begini, orang yang tipenya tipe temperamen apa? Waduh, bisa perang Bharatayuddha dalam rumah, iya kan? Tetapi sekali lagi, bukan kita berdiri pada satu kebenaran sendiri, bahwa aku harus menang. Orang mau diproses, itu akan mengerti pengendalian diri. Orang yang diproses, itu akan dibentuk bagaimana kita bisa sesuai, sehingga bisa menemukan jalan tengah. Ya kan? Makanya di dalam proses kayak yang pertama, hidup di proses itu yang pertama, itu harus ada satu kerendahan hati. Ya kan? Yang pertama, dalam hidup di proses itu harus ada satu kerendahan hati. Kalau bicara kerendahan hati, ini kita bicara, coba buka Matius 11, 28-29. Ini ayat yang sangat, saya ketika baca ayat ini, saya kembali saya selidiki, saya menemukan sesuatu yang baru. Yang 28 terlebih dahulu. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang pertama, orang letih, lesu, disuruh datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berjanji, aku akan
memberi kelegaan. Nah, saya mencoba membaca memberi kelegaan. Saya ketika membaca memberi kelegaan, itu bukan hanya sekedar bicara memberi kelegaan, tenang, enggak. Tetapi dalam terjemahan yang lain itu dikatakan bukan hanya sekedar memberi kelegaan, tetapi akan dibuat kelegaan. Menangkap? Akan Tuhan buat kelegaan itu. Dan lebih jauh. Dalam terjemahan lain, memberikan kelegaan itu berarti mengizinkan seseorang itu untuk berhenti dari gerakan atau pekerjaan apapun. Saya ulangi sekali lagi. Mengizinkan seseorang itu untuk berhenti dari gerakan atau pekerjaan apapun. Tujuannya itu apa? Untuk memulihkan dan mengumpulkan kekuatan. Jadi, Yesus ketika memberikan kelegaan, itu berarti Yesus itu memberikan kesempatan kepada kita. Tenang. Yesus menolong dan memberikan kekuatan. Nangkap? Ilustrasi klasik. Ada seorang yang sedang membawa beban 50 kilo. Pakai paham ya? Waduh. Dan perjalanannya jauh. Sebentar. Kemudian datanglah mobil. Mari Pak, mau ikut Pak? Aku mau ke sana, mau ikut. Mau, karena merasa ada mobil cowok. Masuklah. Bapak ini naik ke mobil cowok. Maksudkan memberi kelegaan, itu apa? Kita bisa sampai kepada tujuan, tetapi kita tidak merasa capek. Kalau yang benar, naik mobil cowok, ya kan? Beban pikulannya diapakan? Taruh. Yang benar. Duduk. Ngempos. Yang benar kan gitu kan? Ngempos. Mobil jalan. Tahu-tahu. Pak, sampai. Tuh kan tujuannya kan begitu kan? Tujuan sampai. Capek atau enggak? Tapi coba. Ketika naik mobil itu, mobil jalan. Tapi tetap itu lagi di bawah. Mungkin sih lebih cepat sampai, tetap lebih cepat karena jalan kaki sama mobil beda. Tapi beratnya kira-kira gimana? Bisa tambah berat. Kenapa? Ketika mobil jalan glojok, aduh, benar enggak? Jalan berlubang, bisa tambah capek. Kalau kita menilai orang ini, kita ngomong apa? Oh, wong kowe bodoh. Maaf kata. Kita betul ngomong, oh bodoh. Wes ngerti nunggang mobil, kok malah tetap dipikir. Tetapi itu ketika kita tarik satu kesimpulan, itu kadang-kadang kita demikian. Ya. Ketika kita bicara beriman, mari datang kepadaku, aku berikan kelegaan. Kadang-kadang yang kita lakukan apa? Mungkin kita hampir sama dengan orang itu. Ya kan?
Tuhan datang, Tuhan tetap datang. Tetapi kita tidak mau meletakkan beban itu kepada Tuhan, meletakkan beban itu kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan, memberikan ketenangan untuk kita kuat. Mengapa banyak orang stres? Mengapa orang Kristen pun banyak yang stres? Karena jawabannya itu begini. Karena totalitas untuk menyerahkan diri kepada Tuhan itu tidak total. Ayat 29, coba Matius 11. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Jadi proses saat Tuhan memberikan ketenangan, memberikan kelegaan, itu memang kadang-kadang saya katakan cara Tuhan itu cara terbalik. Sering kali kalau coba lihat hukum cara Tuhan itu cara terbalik. Contoh, Matius 5, ayat yang sekitar 30 berapa itu. Jika musuhmu tampar pipi kiri, disuruh kasih kanan. Kira-kira dilakukan atau enggak? Apa? Dilakukan? Tampar pipi kiri, malah diwenoke pipi kananku tampar pisan. Kira-kira gitu? Apalagi, maaf, kalau tentara, maaf, wah, iya kan? Itu bertentangan, iya kan? Tapi mau diturut atau enggak turut, itu firman Tuhan. Iya kan? Satu, itu baru satu. Kemudian, ada ayat yang mengatakan, ketika ada orang yang suruh berjalan satu mil, apa yang dilakukan? Berjalanlah 2 mil. Betul? Ingat ayat itu? Sing bener Tuhan. Melaku 1 mil bebas kesel. Malah dikongkon melaku 2 mil. Itu mengajar apa? Memberi yang terbaik. Ya. Terus lagi. Ketika ada musuhmu, taruhlah abu. Bara di atas kepalanya. Itu maksudnya apa? Ngampuni. Kalau hukum dunia, enak temen, terus ngelarani, hatiku sakit. Apalagi yang pacaran, patah hati, aduh. Jangan sampai aku ketemu sama dia. Ya kan? Kalau yang pernah patah hati. Karena saya pun juga tahu rasanya ditolak perempuan. Tapi untung saja anak saya enggak tahu. Loh, jujur. Saya tuh malah pernah ditolak perempuan itu 2 kali malah. Jadi tahu rasanya sakitnya tuh di sini. Ngerti Bapak Ibu, rasanya putus cinta itu ngerti. Tapi untung saja ketika sama istri yang sekarang saya tidak ditolak. Karena saya pernah rasa ditolak cinta. Jadi bagi para jomblo-jomblo, kalau masih ditolak, sakit lumrah, masih bersyukur, ya kan? Gak usah kemudian wawas ya. Apalagi kalau orang dunia tak santet. Iya kan? Iya kan? Gitu. Ya.
Kemudian kisah 16 atau kisah 16 itu. Lebih baik memberi daripada jujur. Bapak Ibu senang memberi atau menerima? Apa? Aja. Jujur aja. Senangnya apa? Kalau diberikan, terima kasih best friend. Waduh. Dan sekarang itu apa? Sistem apa? Besti apa? Ini di WhatsApp itu. Waduh. Saya nggak salah. Orang memberi, kita bersuka itu normal lah ya. Tetapi kekristenan itu mengajarkan, makanya unik, terbalik. Kalau engkau kepingin diberkati dan menjadi berkat, engkau harus banyak memberi daripada menerima. Ini tidak berbicara cuma sekedar ini loh ya. Ini bukan hanya sekedar apa? Uang. Imlek. Kalau ngomong ini sedikit menyimpang. Ayo, siapa yang tahu? Ini karena ini cerita tentang Imlek ya. Kenapa Imlek itu harus warna merah? Ayo, pernah dengar ceritanya? Maaf, yang Cina-Cina, pernah dengar? Tradisinya, pernah dengar? Ini masalahnya ini cuma jareneo kongcok. Pernah ngerti enggak? Enggak, pernah kan? Saya belajar di Google. Katanya, ini Google yang cerita. Makanya kalau orang dari Google itu seakan-akan jadi kelihatannya pinter. Katanya. Di Cina, ini kejadian memang di Cina. Di Cina waktu itu, ada ular naga besar yang namanya Nian. Nah, ular naga ini kemudian sukanya ketika di pergantian musim itu, sukanya memangsa orang, mangsa hasil daripada hasil daripada pertanian, mangsa ternak. Pokoknya setiap kali, karena bertepatan itu biasanya memang Imlek itu bertepatan dengan musim semi. Ya kan? Nah, naga ini datang mencaplok. Ya kan? Kemudian ada anak kecil. Itu pakai pakaian merah. Sekali lagi, katanya. Jangan tanya kebenarannya, ini tradisi, ya kan? Katanya. Setelah Nian ini tahu ada orang pakai pakaian merah, Nian kemudian lari terbirit-birit. Sekali lagi, katanya ya. Lari terbirit-birit sampai pada akhirnya Nian tidak berani muncul lagi. Makanya kemudian orang-orang berpikir, oh rupanya Nian ini takut sama warna merah. Sehingga sampai sekarang kemudian berkembang. Jadi ada lampion merah, ya kan? Kemudian ada amplop merah, ya kan? Pertanyaannya, ini pertanyaan ini. Kalau amplopnya putih, sah atau enggak? Bingung ya. Kalau amplopnya putih. Sah atau enggak? Konsep kekristenan, terserah konsepnya itu, yang lain-lain itu terserah konsepnya itu apa. Mau warna merah, mau warna hijau. Konsep kekristenan
Nah, nggak usah ngikuti. Maksudnya terpaksa harus mengikuti. Yang penting konsep kita ini konsep memberi. Terus lagi kalau ini sedikit-sedikit ini cerita. Kalau di Imlek begini, ini makanan tradisi. Makanya bahaya kalau kekristenan dicampur dengan tradisi. Imlek kan itu biasanya katanya bener lah enggak, tapi kelihatannya sih bener. Karena saya baca referensinya bener. Kalau sebelum Imlek, berarti Imlek kemarin hari Sabtu kemarin ya. Kewajiban untuk sebelum Imlek, terutama hari Jumat itu apa? Bersih. Bener enggak? Betul enggak ya? Kalau orang-orang Cina totok-totok ngerti. Harus bersih-bersih. Ya kan? Terus kalau bersih-bersih di hari Imlek, boleh atau enggak? Apa? Boleh atau enggak? Alasannya ngerti enggak? Nah, ini boleh. Ya kan? Katanya kan. Katanya, makanya ini khotbahnya sedikit katanya, karena kita sama-sama nggak ngerti gitu loh. Katanya, kalau lagi sincianya nggak boleh. Kenapa? Itu berarti rezekinya itu disapu. Disapu kemudian apa? Mabur. Sekali lagi di dalam kekristenan, kira-kira benar enggak? Kalau cuma masalah rezeki itu cuma masalah nyabu, wah kepenak, mesti kabeh wong maaf orang Cina soge kabeh. Benar enggak? Ini katanya juga. Ini tak ceritain katanya, ini sedikit karena saya juga alami. Kalau dulu rumah saya, yang tahu rumah saya yang Jalan Ayani yang sebelum dibongkar. Waktu itu rumah saya, itu ada pohon kipas. Sekali lagi orang tua ngomong, nggak boleh nanam pohon kipas di depan rumah. Katanya, yang ngomong katanya kan, katanya rezekinya itu dikipasi Melayu. Saya cuma ngomong di dalam, rezeki itu bukan karena dikipasi Melayu, karena males, karena nggak pernah mencari Tuhan, rezeki nggak datang. Rumah saya, kalau yang tahu rumah saya, belakangnya kali, itu unik. Tempat saya dengan tempatnya si Fred, itu mangku, ini istilahnya orang mangku kali. Kenapa? Bentuknya begini. Ini kali. Nah, begini ya. Ini kalau menurut daripada orang-orang yang ini ngomong, biasanya rezekine abot. Kenapa? Mangku kali. Aku ngomong, rezeki itu bukan karena mangku kali, males. Kalau hal itu saya tolak, dalam nama Yesus, tempat ini menjadi tempat berkat. Saya nyari rumah di situ, tempat di situ, itu bukan karena mangku kali, karena saya bikin kacang, karena saya butuh pembuangan air. Konsepnya itu begitu, karena maaf, air kacang cucian itu kalau dibuang itu baunya itu bikin orang pusing. Bau orang peceran. Kalau dulu yang kandang gampang itu ngerti, bikinnya di lewati sungai, lewati selokan itu ada sekitar 100 meter. Orang itu, bau nih.
Makanya waktu saya pindah, saya pikirannya pokoknya cari rumah yang pinggir kali. Orang mau ngomong, oh mangku kali abot. Sekali lagi, takayul. Sebab berkat itu datangnya daripada Tuhan. Dan itu perlu dibuktikan. Dan itu saya alami. Meskipun saya di situ, sampai saat ini pun saya semakin diberkati. Ya kan? Gak enak. Sekali lagi bicara proses, itu gak enak. Ini kalau sebenarnya persiapan saya itu masih banyak banget. Tapi karena waktu proses itu gak enak Bapak Ibu. Cara Tuhan itu pikul kuk. Pikul kuk itu disuruh. Kerbau atau sapi ketika membaca itu. Maksudnya itu apa? Supaya lurus, supaya benar. Itu bicara adalah proses sebenarnya. Makanya Yesus berkata, aku yang lemah lembut. Yang pertama. Yang kedua, aku yang rendah hati. Dua sikap ini ditonjolkan di dalam proses. Kalau ingin jadi berkat, kalau kekristenan ingin jadi terang, kehidupan kekristenan harus dimulai dari ada kelemah lembutan dan ada kerendahan hati. Ketika diproses gak enak Bapak Ibu. Ketika bicara kelemah lembutan itu bicara seperti busa yang kita berbicara rendah hati, berbicara nerima. Orang nerima itu bukan berarti kalah. Tetapi dengan rendah hati, Mazmur 37 ayat 11, engkau akan memiliki bumi. Sama seperti ucapan daripada ucapan bahagia. Orang yang rendah hati, yang lemah lembut itu akan memiliki bumi. Sekali lagi, bicara proses, itu bicara gak enak. 2 Timotius, kalau gak salah 2 ayat 18. Kalau engkau ingin ditaruh perabot yang berapa? Dibuka aja. 2 Timotius. 2 Timotius. 2. Timotius 2, 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jika seorang menyucikan, ini bicara proses. Kekristenan itu menyucikan diri. Kekristenan itu dibentuk menjadi sama seperti Kristus. Kekristenan itu adalah sesuatu yang diproses gak enak. Coba video yang bejana. Tangan yang tidak pernah bersih, jauh dari kata halus dan lembut. Jemarinya sakit dan kadang terluka. Setiap saat tangannya akan terus bekerja. Namun di tangan inilah segumpal tanah liat dibentuknya menjadi bejana yang sangat indah. Diperlukan proses yang panjang untuk membentuk sebuah bejana. Tanahnya harus diinjak. Tanah yang diinjak-injak harus dibentuknya. Dibakarnya barulah proses untuk memperindah. Seperti bejana di tangan tukang periuk, demikian setiap kita ada di tangan Tuhan. Kamu bejana yang indah di tangannya.
Kamu dibentuk serupa dan segambarnya. Kamu berharga di matanya. Namun ingat, di mata Tuhan kita bukanlah beton yang kokoh. Kamu bukanlah besi yang kuat. Kita hanyalah bejana yang mudah pecah dan rusak. Karena itu kamu memerlukan tangan yang tepat untuk menjaga dan membentuk hidupmu. Berikanlah gitar di tangan yang tepat, maka kamu akan mendengar suara petikan yang indah. Berikanlah bola di kaki yang tepat, maka kamu akan melihat permainan yang memukau. Berikanlah pensil di tangan yang tepat, maka kamu akan melihat lukisan yang sangat indah. Berikanlah hidupmu di tangan yang tepat, maka kamu akan melihat keindahan terpancar dari hidupmu. Jika hari ini kamu didapati dirimu rusak, jangan putus asa. Jika hari ini usaha memperbaiki dirimu terasa gagal, berhentilah memakai kekuatanmu, karena kamu akan menuai kegagalan dan terus gagal. Ingatlah bahwa bejana tidak dapat membentuk dirinya sendiri. Untuk menjadi bejana diperlukan tangan tukang periuk untuk membentuknya. Kamu hanya memerlukan tangan yang tepat untuk memperbaiki hidupmu. Datanglah kepada Sang Penjunan yang sesungguhnya. Dia adalah ahlinya. Ingatlah akan apa yang dikatakan firman-Nya. Bejana yang rusak tidak dibiarkannya. Bejana yang rusak tidak dibuangnya. Namun tukang periuk akan mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tidak peduli serusak apa kamu hari ini, tidak peduli sehancur apa kamu hari ini, Dia sanggup memulihkan hidupmu, sehingga kamu menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia dan dipandang layak untuk dipakai tuannya untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tetap semangat karena kamu pemenang. Taruhlah hidupmu di tangan yang tepat. Taruhlah hidupmu di tangan yang tepat. Jika engkau ingin menjadi berkat. Ketika berbicara tangan yang tepat, gak enak. Diproses. Ketika menjadi bejana, tanah liat itu diapakan terlebih dahulu. Akan diinjak-injak. Ketika tanah liat itu bisa ngomong, sakit, sakit, aku gak mau. Tapi sekali lagi, itu proses. Ketika tanah liat itu mulai ditaruh di mesin, kemudian dibentuk tangan yang tepat. Mungkin gak akan menjerit. Gak enak. Sakit, sakit, aku dikikis sakit. Masih belum. Untuk menjadi bejana harus dibakar. Sesuatu yang gak enak lagi terjadi. Aku gak mau dibakar, aku gak mau. Tetapi sekali lagi itu adalah proses. Kalau engkau ingin jadi bejana yang dipakai oleh Tuhan. Jadi berkat. Itu bicara. Hidupmu dapat dipakai oleh Tuhan. Untuk mewartakan daripada Injil Kristus. Dikatakan kalau 2 Timotius kalau nggak salah. 2 Korintus ayat 2. 3. 2 Korintus 2 ayat 3. Dikatakan apa? Kamu adalah suratan Kristus. Jadi yang dibawa itu apa? Hidupmu sedang membawa Kristus hidup dalam hidupmu. Sehingga orang lain melihat. Maka dikatakan lebih lanjut. Engkau adalah suratan yang terbuka. Ketika berbicara menjadi suratan terbuka. Bagaimana kalau Kristus itu tidak hidup dalam hidupmu? Sekali lagi. Proses di tangan yang tepat.
Memang sakit. Kadang-kala kita putus asa, jerit. Ingat, hidupmu harus jadi terang. Yang kedua, tadi bahkan yang pertama harus proses. Yang kedua secara singkat. Mengapa? Karena hidup di tengah kegelapan. Seperti yang kemarin Bapak Gembala juga jelaskan. Karena dunia sekeliling kita ini gelap. Jadi terang itu kan apa? Karena dunia sekitar kita adalah gelap. Dunia sedang membutuhkan terang itu. Dan Tuhan menyebut, kamu adalah terang. Nanti sore saya akan lebih banyak berbicara tentang kamu adalah terang. Bicara kamu adalah terang, itu bicara identitas, bicara posisi. Posisi orang yang percaya di dalam Tuhan. Secara singkat gambarannya, karena kamu adalah orang yang telah ditebus. Engkau adalah imamat rajani. Engkau adalah umat. Kalau 1 Petrus 2 ayat yang 9. Umat yang memberitakan kabar kebaikan. Sekali lagi, dunia sedang menanti kekristenan. Siapkah hidupmu menjadi terang? Siapkah hidupmu menjadi terang? Sekali lagi, enggak enak. Tapi panggilanmu adalah panggilan untuk jadi terang. Sekali lagi, kekristenan itu panggilannya itu ada apa? Yang jelas panggilan untuk jadi terang. Kalau kekristenan tidak mau jadi terang, perlu dipertanyakan kekristenan itu sendiri. Kalau di antara kita tidak mau jadi terang, saya katakan perlu koreksi diri. Karena kekristenan adalah jadi terang. Dunia sedang menunggumu. Di tempat kerjamu, di usaha bisnismu, di pelayananmu, di lingkungan sekolahmu. Dunia sedang melihat bagaimana hidupmu. Apakah hidupmu dapat memancarkan terang itu? Atau engkau tetap sama? Sekali lagi, kekristenan dipanggil untuk jadi terang. Kalau kekristenan belum menjadi terang, sekali lagi, periksa hidup kekristenan. Tuhan Yesus memberkati. Saya benar-benar berdiri. Penyertaanmu, penyertaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadir mana? Terima kasih Tuhan. Penyertaanmu, penyertaanmu Tuhan. Segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku. Terima kasih. Terutama bagiku. Anugerahmu. Amin. Oh, anugerahmu.
anugerah. Amin. Semua karena anugerah, bukan karena perkuatanku. Anugerah-Mu, oh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu. Musik kekuatan Bapa. Biar musik menyanyikan pujian ini. Mungkin hidupmu sedang diproses Tuhan saat ini. Mungkin kau sedang memberontak. Mungkin kau sedang tidak terima dengan keadaan. Aku sudah setia Tuhan. Aku sudah Tuhan habis-habisan cinta Engkau. Tapi kenapa Tuhan? Berat. Mungkin dalam keluargamu engkau sedang cekcok. Engkau sedang tidak baik-baik saja dengan istrimu. Engkau memberontak. Mungkin dalam pekerjaanmu sedang sulit. Pekerjaanmu sedang tidak mengenakan saat ini. Tapi ingat, ini adalah proses. Dan taruh pada tangan yang tepat. Karena tangan yang tepat itulah akan membentukmu. Dikatakan pujian ini, penyertaan-Mu itu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu itu sempurna. Dan penyertaan-Mu ada bagi kami. Dan kami yakini dalam nama Yesus, penyertaan-Mu ada bagi kami. Penyertaan-Mu ada bagi kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Sehingga kami mampu Tuhan menghadapi hidup ini Tuhan. Kami mampu Tuhan. Dan pada akhirnya kami berfungsi sebagai terang, di mana suratan Kristus terjadi dalam hidup kami. Anugerah. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagi
kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, ketika kami umat-Mu ada di tempat ini, dengan hati kami yang merindukan Engkau, dengan hati kami yang percaya, dengan hati kami yang sungguh-sungguh membutuhkan Engkau, maka lewat ibadah kami pagi hari ini, setiap kami dengan berbagai macam pergumulan apapun, tapi ketika kami datang kepada pribadi yang tepat, maka kami percaya pagi ini kami boleh menikmati kuasa dan pertolongan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur boleh bersama dengan umat Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami membawa korban syukur kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat dalam ibadah ini, balas bukan hanya sekedar rutinitas kami, bukan hanya ritual biasa, tapi kami lakukan karena ungkapan hati kami yang mengasihi Tuhan. Sehingga ibadah ini ibadah yang hidup, membawa sukacita dan kemenangan di kehidupan kami. Terlebih firman Tuhan hari ini yang telah kami dengar, supaya kami umat Tuhan, siapapun kami, yang muda, yang tua, yang pelayan maupun yang mungkin sebagai jemaat biasa, kami ada umat Tuhan yang harus menjadi terang bagi dunia ini. Tapi untuk menjadi terang, kami harus mempersiapkan diri. Kami harus mempersiapkan diri hidup kami untuk terus dilengkapi, diproses oleh Tuhan. Ketika kami dalam proses mungkin hari-hari ini secara jasmani kami, kedagingan kami menolak, tapi kalau memang itu yang Tuhan mau untuk kami hadapi, mampukan kami melewati proses itu Tuhan. Dan ajar kami untuk tetap memiliki kerendahan hati, sehingga proses itu terjadi, kami bisa melewatinya karena Engkau yang memampukan kami Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, oleh karenanya apa yang telah kami dengar dalam ibadah ini, firman Tuhan. Firman Tuhan itu menghidupkan. Firman Tuhan itu membangkitkan. Firman Tuhan itu membuat kami untuk tetap terus tambah mengasihi Tuhan. Karena kami tahu kami ada dalam rencana-Mu untuk mengerjakan perkara yang besar di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Gereja Tuhan bangkit dan memancarkan terang-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang hatinya terluka dipulihkan, karena gereja Tuhan hadir di dalam dunia ini, yaitu membawa terang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami yang telah hadir, yang melayani maupun dilayani, tidak seorang pun yang kelewati, semua boleh diberkati Tuhan. Sehingga ketika kami pulang membawa damai sejahtera Tuhan. Kami pulang membawa sukacita Tuhan. Dan kami pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Berarti hamba-Mu Roh yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, kami percaya apa yang telah disampaikan itu semua tidak terlepas dari pergumulan. Dan apa yang disampaikan kami percaya semuanya boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang hadir dalam ibadah pagi ini. Demikian untuk persiapan ibadah kami yang kedua. Kami rindu hadir Tuhan, kami rindu kuasa Tuhan yang sama memimpin kami dan umat Tuhan yang sudah berkomitmen untuk datang ibadah nanti sore, supaya mereka pun datang dengan antusias. Dan hamba-hamba yang masih diberikan kepercayaan dan kehormatan untuk melayani, mempersiapkan diri dengan baik sehingga pelayan mereka memberikan dampak yang luar biasa bagi umat Tuhan yang hadir dalam setiap ibadah. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Kami minta tuntunan Tuhan yang sama, malaikat Tuhan yang mengawal kami, agar setiap kami boleh kembali pulang ke tempat kami masing-masing dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Baik yang pulang ke arah barat, timur, utara, pun selatan Tuhan. Bahkan kemana langkah kami sepanjang hari ini, kami tetap ada dalam kendali Tuhan. Kami tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan. Dan hidup kami tetap memuliakan nama Tuhan. Dan
Tuhan terus nyata di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan serta berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami dan ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kita pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan yang sentiasa menyinar dan memberkati setiap kita dalam ibadah kita pagi hari ini. Tuhan juga yang sentiasa memberikan perlindungannya bagi kita. Dia juga yang sentiasa menyinari setiap kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Sekarang saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah serta kasihnya yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali kelak. Ia tetap mendapat kita tetap setia di dalam Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.